mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Mari beri kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih kami menaikkan syukur kami Tuhan. Kami tidak bisa balas apa yang Kau buat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mau bersyukur dan terus bersyukur Tuhan, buat semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk karya salib-Mu dalam kehidupan kami. Itulah cinta-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami gak bisa balas, kami gak bisa katakan apapun Tuhan, tapi kami mau bersyukur Tuhan dari hati kami yang paling dalam. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, apapun kondisi kami, apapun keadaan kami, apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Thank you Lord. Dengan apakah ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apakah ku balas cinta-Mu
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kita berikan kemuliaan bagi Dia. Let's give Him glory, glory, glory. Oh, haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan. Kami naikkan pujian kami, syukur kami. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, mari kita angkat hati kita, saudara. Pagi yang indah ini kita mau masuk hadirat-Nya. Oh Jesus, we adore you Lord. We glorify you Lord. Lagi. Haleluya. Haleluya. Pandang kepada Dia. Haleluya Lord. Jesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh,
Father. Kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. You are Lord of Lords and King of Kings, the Creator of heaven and earth. How great you are, Lord. How great you are. There is no name like your name, Lord Jesus. Thank you, Father. Oh, haleluya. Angkat hatimu, saudara. Masuk ke dalam hadiratnya. Tanggalkan segala apa yang ada di luar. Konsentrasi hanya kepada Dia bagi hari ini, biar kita bisa menerima berkat-berkat rohani pada pagi hari ini. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. 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 Ini pujian kami, Tuhan. Biarlah ini, Tuhan, boleh menyentuh hatimu pada pagi hari ini. Tidak ada apa yang bisa kami persembahkan kepadamu. Apa yang ada dalam hidup ini, Tuhan, kami peruntukkan hanya kepadamu. Biarlah setiap kami layak pada pagi hari ini, Tuhan. Selidikilah setiap hati kami pada pagi hari ini, supaya kami layak dalam menghadap tahta kudus-Mu. Jesus, thank you, Father. Kami boleh rasakan Engkau sedang ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau duduklah, Tuhan, di atas pujian penyembahan kami pagi ini, Tuhan. Sebab kalau tidak, sia-sialah apa yang kami lakukan, Tuhan. Kami rindu Engkau ada bersama kami pagi hari ini. Kami mau buka hati kami, Tuhan. We'll open our hearts, Lord. Speak to us, Lord. Speak to us, Father. Speak to us, Father. Berbicaralah kepada kami, Tuhan. Kami ingin mendengar suara-Mu pagi ini. Kami datang beribadah kepadamu, mempersembahkan korban-korban syukur kepadamu, Tuhan, pada pagi hari ini. Mari, Tuhan. Mari, Bapa. Speak to us, Lord. Speak to us, Jesus. Thank you. Terima kasih, Tuhan. Pimpinlah sampai pada akhir daripada ibadah ini, Tuhan. Kini tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, pakailah hamba-Mu, Tuhan. Sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga tidak ada kata-kata hikmat manusia yang bisa beroperasi pada pagi hari ini. Tapi biarlah hikmat Allah dalam Kristus Yesus itulah yang berbicara pada pagi hari ini, yang mengilhami hamba-Mu, Tuhan. Sehingga setiap apa yang kami dengarkan itu berasal dari Engkau, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kuduskan setiap kami, hati kami semua, supaya kami bisa duduk diam mendengarkan Engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa yang baik. Roh Kudus, thank you. In Jesus, everyone say amen. Amen. Silakan duduk, Bapak Ibu. Saudara yang kasih Tuhan. Good morning, everyone. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. Dan juga kepada saudara yang mengikuti acara ini secara online, baik yang di Australia maupun yang di luar negeri. Selamat beribadah bersama-sama. Juga untuk Ibu yang hari ini ada tengah-tengah kita juga. Selamat datang, Ibu, jauh-jauh dari Casbut terus ke atas masih sempat hadir ke sini. Tuhan memberkati. Ya, kita akan meneruskan, saudara. Apa yang sudah kita dengar sama-sama, Roy, dari apa itu selama 2 minggu ya, atau 3 minggu berturut-turut.
Ya, it's okay. Ya. Oke, kita lanjutkan terus karena ini akan terus berkelanjutan, saudara. Dan it's really exciting for me, ya, bagi saya untuk bisa share tentang apa yang terjadi dengan Pentecost. Ya. The impact of the outpouring of the Holy Spirit to believer, part 3, ya, sudah bagian ketiga sekarang kita. Nah, saya akan cepat saja karena ada beberapa hal, karena ini adalah teaching, ya, pengajaran. Jadi ada beberapa ayat yang cukup lumayan untuk kita bisa buka, tapi saya nggak akan terangkan semua, cuma untuk sebagai knowledge saja. Ya, jadi kalau kita lihat dari summary dari last week, ya, the impact of the outpouring of the Holy Spirit, yang pertama adalah to give believers power and wisdom. Jadi orang-orang percaya zaman sekarang, zaman kasih karunia, zaman perjanjian baru, ya, in the New Testament is completely different with the people in the Old Testament, ya, dengan orang-orang perjanjian lama, jelas berbeda sekali. Di dalam perjanjian lama cuma orang-orang tertentu, raja, imam, nabi-nabi yang dapat urapan Roh Kudus, tapi zaman kasih karunia, zaman perjanjian baru, every believers, you and I. Ya, makanya yang pertama apa? To give believer power and wisdom, and then to encourage and enable believer to speak the word boldly, briefly. Ya, memberikan kekuatan atau kuasa dan hikmat, juga mengencourage dan memampukan setiap orang percaya untuk bisa berbicara tentang kebenaran dan tidak takut-takut lagi karena ada kuasa yang menyertainya. Kemudian memberikan kuasa believer to be his witnesses, menjadi saksi-saksinya, dan juga untuk to unify atau unite, to make believer to live in one heart and mind. Ya, jadi believer bisa disatukan, tadinya tidak saling mengenal, saudara dan saya dari berbeda-beda, we are different background, but in God we are become one family. Amin. Nah, itu pekerjaan Roh, ya. Itu pekerjaan Roh Kudus yang memampukan kita sehingga kita yang tadinya tidak bisa mengenal satu dengan lain, tapi bisa saudara, bisa sister, ya, dan lain sebagainya. And then saya akan spesifik melihat tentang wisdom atau hikmat, ya. Tuhan memberikan roh hikmat, roh kuasa dan hikmat. Nah, kita bicara melihat tentang wisdom, tentang hikmat. Saya cepat saja, ya, kita lihat hikmat yang diberikan kepada Stefanus dulu, ya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Liberty. Ini anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene, dari Alexandria, dan bla 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 bla. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, nanti ada perdebatan atau tanya jawab dan lain sebagainya. But they could not stand up against his wisdom or the spirit by whom he spoke. Ya, dalam terjemahan New International Version, but he was too wise for them. Terlalu berhikmat dia bagi mereka. Ya. Mereka tidak dapat melawan, tidak sanggup melawan hikmat daripada Stefanus. Hikmatnya terlalu luar biasa, nggak bisa dilawan. Tetapi di belakangnya ada yang memampukan adalah Roh Tuhan. Amin. Ini kita ambil satu contoh dari apa yang akan terus kita ikuti dari ini, ya. Jadi kita ambil contohnya karena sejak dari Roh Kudus dicurahkan, ya, di Pentecost itu kita melihat minggu-minggu yang lalu atau 2 minggu berturut-turut tentang bagaimana Petrus, how Peter used by God. Ya, tetapi yang sebenarnya bukan Petrus, tetapi Roh Kudus yang hidup dalam Petrus, ya. Dan ini juga Roh Kudus yang hidup dalam Stefanus. Kalau nggak mungkin dia, ya. Makanya waktu dia dilempari batu juga dia katakan, Tuhan ampuni dia, Lord forgive them. They don't know what they are doing. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini kalau manusia kebiasaan nggak bisa.
Jadi tentunya karena ini adalah roh yang ada dalam dia. Dia yang memampukan untuk bisa tahan, untuk bisa kuat, untuk bisa punya kasih, untuk bisa mengampuni. Ini pekerjaan roh semuanya. Dan kita melihat kembali lagi kepada sisi wisdom atau hikmat. Ya. Nah, sekarang saya ajak saudara untuk melihat lagi dulu tentang wisdom ini. Allah bicara, tetapi kepada manusia ia berfirman. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah apa? Wisdom, hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. So and he said to man, the fear of the Lord, that is wisdom. The fear of the Lord, that is wisdom. Jadi Allah, God says, the fear of the Lord is wisdom. Jadi in other words, wisdom is the fear of the Lord. Dengan lain kata, orang yang takut Tuhan itu orang yang punya hikmat, sudah. Karena ini Tuhan yang bicara. Amin. Kemudian Daud permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita mau hikmat, permulaan hikmat, kita belajar takut akan Tuhan, pasti hikmat itu akan datang pada kita. Ya. Jadi semua orang yang melakukannya berakal budi. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu orang yang punya akal budi. Nah, bicara takut akan Tuhan, saudara, kan luas. Ya. Mungkin pengertian ini sangat sulit barangkali ya untuk dicerna. Ya. Oke, wisdom equal fear of the Lord. What is the fear of the Lord? Apa itu takut akan Tuhan? Ya. Karena kita ngomong takut, ini kan artinya takut. Kita di dalam gelap ya takut, ya kan? Jalan di kuburan kita takut, itu takut juga. Tapi maksudnya ini apa? Takut ini takut yang bagaimana? Kan itu, ya kan? So, the Hebrew word yirah. Ya, kita lihat sekarang ke bahasa aslinya dulu, kita selidiki dulu, kita dik dalam dulu. Apa maksudnya Tuhan katakan itu? Waktu dia pakai yirah, ya, kepada manusia firman, sesungguhnya yirah kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, yirah kepada Tuhan, itu adalah hikmat. So the fear of the Lord, that is wisdom. Jadi yirah ini apa? Ya. What is the Hebrew word is yirah. Nah, coba kita lihat the Hebrew word yirah means holy fear. Reference toward God atau deep respect toward God. Ini yirah. Jadi yirah ini bukan takut yang takut orang mati, takut orang takut lihat tikus banyak. Ini kan lagi ada tikus yang lagi di country itu. Wah, dikhawatirkan akan masuk ke situ. Orang pada ketakutan. Ya. Saya tahu ada orang yang takut sama tikus itu, ada saudara saya takut sama tikus. Begitu ada tikus lewat, dia sampai lompat ke meja, nggak betul dia. Ya mungkin geli atau gimana, tapi takut sekali dengan tikus. Nah, jadi takut di sini adalah kita lihat di sini bahwa yirah yang dimaksud dikatakan yirah, Tuhan katakan yirah itu adalah holy fear, ya, reverence towards God, deep respect towards God. Fear of God is an intimate connection. Yeah, fear of God is intimate link connection. Yeah. To right relationship with God. To acknowledge His power and His authority that He is the supreme ruler and the sovereign God. Ini. Jadi takut akan Tuhan di sini bahwa kita punya respect. Kita punya reverence, ya. Menghargai Dia. Menjunjung tinggi Dia, bahwa Dia adalah He is the supreme ruler, He is the sovereign Lord. Jadi takutnya ini takut berbeda, ya. Bukan takut seperti takut orang takut kecemplung air, takut kena ombak, bukan takut itu, ya. Tapi takut di sini adalah sesuatu respect yang dihasilkan dari intimate relationship with God. Ini takutnya yirah. Jadi yirah di sini adalah sesuatu attitude toward God yang tahu siapa Dia dan siapa kita.
Nah, kalau kita sudah sadar akan takut, akan yirah ini, apalagi di sini, to fear God also means to adopt a godly lifestyle. Nah, ini, out of respect for Him, one who fears God make those moral choices that reflect the character of the Lord. Ya, moral choices, free will. Takut akan Tuhan membuat free will kita bisa punya karakter dengan Tuhan. Membuat free will kita nggak akan mengikuti kedagingan kita lagi. So we will not follow our flesh again, the desire of the flesh, but the desire from the relationship, connection, link with the Lord. Ini. Jadi sehingga membuat will kita, takut ini, yirah ini, kita jadi ngikuti Tuhan. Kita jadi punya lama-kelamaan ketularan dengan karakternya Tuhan. Jadi karena bicara hikmat, bicara wisdom, ada wisdom of the world. Bible speak clearly. The wisdom of the world and the wisdom of the Lord. Nah, yang kita bicarakan yirah di sini adalah wisdom of the Lord. Jadi yirah ini atau takut akan Tuhan ini equal dengan wisdom. Jadi bicara wisdom of the Lord, bicara tentang takut akan Tuhan. Bicara takut akan Tuhan, bicara tentang yirah. Nah, seperti itu ya. Bisa ditangkap ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi takut kita ini adalah sesuatu attitude dari dalam yang terprojus dari dalam kita, membuat kita punya free will bisa mengikuti attitude-nya Tuhan. Sehingga kita menjauh atau depart from the evil ways. Menjauh dari keinginan-keinginan yang menuju ke arah evil, kejahatan. Sehingga kita bisa menundukkan diri dengan free choices atau free will mengikuti dari hubungan relationship Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan. Nah, seperti itu. Sehingga saudara akan lama-kelamaan kita akan merefleksikan karakternya Tuhan. Ini yang dimaksud dengan yirah. Makanya tadi dikatakan apa itu permulaan takut akan Tuhan adalah yirah itu. Nah, Mazmur 2:11, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Nah, takutnya di sini yirah lagi. Ini ayat yang sama, kata yang sama yang dipakai dalam ayat ini. Jadi ada beberapa kata takut itu, ada beberapa, even di Perjanjian Baru juga ada beberapa. Tapi yang dimaksud di sini adalah takut akan Tuhan, yirah di sini ya. Saya nggak masukkan lagi ke Perjanjian Baru, terlalu panjang. Tetapi yang Perjanjian Lama ini, maksud dari kata-kata ini adalah yirah di sini adalah to fear of the Lord, yaitu yang seperti yang sudah kita lihat di sama-sama di sini ya. Beribadah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Kita bagi hari ini, to be honest, jujur saja, bisa beribadah kepada Tuhan karena kita punya yirah. Amin. Amin saudara. Karena kita punya yirah. Karena kita menghargai Dia. Karena kita menghormati Dia. Karena kita ingat akan Dia. Siapa Dia? The Supreme Ruler, the Sovereign God, Allah yang berdaulat, Allah yang Maha Kuasa, yang mencipta kita. Dan kita datang beribadah. Makanya dikatakan beribadahlah dengan takut, yirah. Tapi takutnya bukan di sini. Beti aku, nah itu ada istilahnya beti aku. Bahasa apa itu? Ya, bahasa aslinya orang Indo. Nah, saudara, supaya ia jangan murka. Nah ini, beribadah kepada Tuhan dengan takut dan cuma dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Dan berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Orang otomatis kita beribadah karena kita minta perlindungan kepada Dia. Dan sebagai ucapan syukur kita, as our thankfulness to Him, so we come to worship Him, we come to serve Him. Kata beribadah di sini dalam terjemahan aslinya bisa berarti to worship. Tapi yang paling kuat itu adalah to serve, melayani. Kitab Ibrani katakan bahwa darah Yesus membebaskan kita, terutama supaya kita bisa beribadah. Ingat, bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir yang pertama supaya beribadah, melayani Tuhan. Nah itu. Oke, ya itu sedikit tentang yirah. Kita melihat saudara sekarang kita masuk kepada ayatnya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. If any of you lacks of wisdom, he should ask God, who give generously and to all without finding fault, and it will be given to him. Jadi kalau kita kekurangan hikmat, kita minta kepada Dia. Dia tidak pernah membangkit-bangkit, saudara. Dia tidak mengungkit-ungkit, saudara. Kalau Dia mau memberi, ya Dia berikan. Kalau kita datang dengan hati yang tulus, Tuhan berikan aku hikmat. Saya tiap hari saya selalu minta itu. Lord, give me a wisdom. Saya enggak malu-malu. Setiap hari dalam doa, ada berapa kali saya berdoa, ada berapa kali saya selalu your wisdom. Supaya saya bertindak with your wisdom. Supaya setiap act saya with your wisdom. Jangan yang act yang keluar dari human desire. Tetapi your wisdom. Nah, seperti itu. Nah, kita masih masuk dalam Yakobus sekarang ya. Ini baru kita masuk dalam ayat. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Bagilah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh apa? Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Lihat, iri hati, mementingkan diri sendiri, ini bukan hikmat dari Tuhan. Selfish ambition, jealousy, apa gitu, bitter envy, ya, atau evil, bitterness is not the wisdom of God. Itu bukanlah hikmatnya dari atas, ya kan? Jadi apa yang tadi disebutkan, selfish, egoism, self-center, jealousy, itu bukan hikmatnya dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi berarti kalau kita lihat dalam ayat ini, manusia itu bisa dipengaruhi dari apa? Dunia, dari apa? Nafsu manusia, dan juga dari setan-setan. Ini bukan saya, ini firman Tuhan ya. Jadi supaya kita tidak dipengaruhi oleh hikmat itu, kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Dan ini adalah janji Tuhan memberikan Roh Kudus itu, dicurahkan itu, di situ di dalamnya termasuk juga roh hikmat. Di samping roh keperkasaan atau roh kuasa, or spirit of power. So including spirit of wisdom. Jadi termasuk di situ ada spirit of wisdom. Waktu kita punya wisdom dari Tuhan, is different, saudara. Is berbeda. Coba kita lihat dulu. Sebab di mana ada iri hati, lagi-lagi ini tadi sudah disebut, dan mementingkan diri sendiri, dan di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi di mana ada iri hati, ada mementingkan diri sendiri, di situ pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yes, oh yes. Iya Tuhan. Jelas saudara. Dalam keluarga aja ya. Dalam keluarga. Umpamanya ini. Ada orang tua. Dia memberikan pembagian gak rata. Bisa gak timbul iri hati di dalam saudara? Ini bicara dalam keluarganya. Saya banyak temukan hal itu. Ketika dia merasa, duh, saya mestinya yang paling banyak dapat. Saya dapatnya cuma, kok dia yang paling banyak? Atau Pak, itu kan hak prerogatif daripada seorang orang tua sebetulnya mau memberikan kepada siapa, seberapa. Sama dengan Tuhan, itu adalah hakku. Mau memberikan kepada siapa, mau mengasihi siapa, mau berbelas kasihan kepada siapa, itu adalah hakku. Nah, tapi kalau kita jaga hati sebetulnya kita nggak akan punya rasa seperti itu, karena kita akan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua kita, ini kalau kita ngomong dalam keluarga ya, itu adalah hak prerogatif kedaulatan orang tua, yang sama juga dengan kalau kita aplikasikan dengan kedaulatan Allah, mau berbuat apa saja kepada kita terserah kepada dia. Tetapi yang dimaksud di sini, kalau ada iri hati, kalau ada apa itu kepentingan dari sendiri,
self ambition itu yang akan menimbulkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, kita lihat ada banyak ya gereja-gereja besar di Indonesia terjadi kekacauan antara adik sama kakak. Papanya sudah tua, adiknya sama ini. Aduh, saya lihat banyak saudara, saya baru dengar aja baru saja juga dari gereja di Indonesia juga sama juga seperti itu. Kenapa? Padahal dalam sama-sama melayani Tuhan, tetapi ada terjadi kekacauan seperti itu karena ada self ambition. Ya, ada yang nggak kita jaga, dan ini apa hikmat dari Tuhan. Meskipun dia orang yang aktif beribadah, aktif melayani Tuhan, kita bisa lihat itu. Jadi hikmat, the wisdom of the Lord itu jelas sekali, bisa dilihat dengan jelas. Dia punya wisdom of the Lord, atau wisdom of the world, atau wisdom dari dirinya, atau wisdom dari setan. Itu tadi yang dikatakan. Ya, tapi dari dunia hikmatnya dari atas, tetapi itu bukan hikmatnya dari atas, yang dari Tuhan, tapi hikmat dari dunia, hikmat dari nafsu manusia, hikmat dari setan-setan. Ya, makanya kita melihat kembali, hikmat adalah yare, adalah takut akan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan, dia akan terbungkus, tertutup, tidak akan membuka diri kepada hikmat dunia, kepada hikmat manusia kita, kepada apalagi hikmat setan. Itu akan pasti akan dijauhkan dari hidupnya. Karena apa? Karena dari link relationship tadi yang membentuk dia menjadi punya hikmat, punya yare kepada Tuhan, sehingga dia bisa menyingkirkan segala-galanya. Tetapi mohon hikmatnya dari Tuhan yang akan memberikan kepada dia sesuatu hal yang berbeda. Ini jelas sekali saudara. Ya, coba jalan lagi. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, ya, murni, ya, tulus. Then peace, loving, yaitu considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Saya melihat saudara bahwa hikmatnya dari Tuhan ini sangat-sangat luar biasa sekali. Saya mengalami berkali-kali pengalaman. Kadang-kadang kita tidak tahu mau bicara apa, tetapi tiba-tiba itu hikmat datang begitu saja. Tahu-tahu bisa nyeplos bicara. Plak, 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 plak. Setelah selesai, kok bisa saya bicara itu ya? Dan saya sadar Tuhan memberikan hikmat itu. Sehingga waktu mereka yang mendengar, ada wibawa di sana. Ada sesuatu yang patut didengar. Ada sesuatu yang patut dihargai. Nah seperti itu saudara. Dan ini adalah wisdom dari Tuhan yang tidak kita create. Spirit of wisdom itu bisa datang anytime. Yesus katakan begini, janganlah engkau takut apabila engkau dihadapkan kepada mahkamah agama. Pada waktu itulah Roh akan memberikan hikmat kepadamu. Apa yang harus kamu katakan. Jadi itu kan salah satu contoh. Bukan cuma di hadapan mahkamah agama aja, tapi dalam hal-hal apapun juga Tuhan akan memberikan kemampuan hikmat kepada kita. Baik dalam hal apa saja. Pekerjaan mungkin, bisnis mungkin, studi mungkin, dalam hal apa saja. Tetapi yang penting di sini adalah apakah kita bisa menempatkan diri. How we are able to position ourselves as anak Tuhan yang tahu sadar bahwa dia adalah the supreme ruler. Dia adalah the sovereign God yang sudah meng-create saya, yang sudah menciptakan saya, yang sudah mengampuni saya, dan yang sudah menjadikan saya sebagai ciptaan yang baru. Ini dulu penting saudara. Kalau ini sudah kita tangkap, kita tahu identitas diri kita, posisi diri kita, maka semuanya Tuhan pasti akan bersama dengan kita dalam segala hal, dalam keadaan apapun juga. Makanya kita jangan dalam hal apa, sedikit-sedikit kita mengeluh, sedikit-sedikit kita sambat saudara. Sedikit-sedikit kita cuma melihatnya kepada diri kita terus, tapi tidak melihat kepada
rencana Tuhan yang begitu besar dan luar biasa dalam hidup kita masing-masing. Amin. Haleluya. Memang hidup ini apa ya? Firman Tuhan katakan hidup ini perjuangan, ya kan? Hidup ini adalah satu race di mana kita harus berlomba. Ya, Ibrani 12:1 katakan pertandingan yang diwajibkan. Berarti kalau diwajibkan kita it can be avoided. Kita nggak bisa menghindarinya. Kita harus masuk di sana. Tapi kita bukan artinya orang-orang yang kalah. Kita sudah ditentukan more than conqueror in Christ Jesus. Lebih dari pemenang dalam Kristus Yesus. Dan ini yang harus kita tangkap. Kalau kita tahu jati diri kita, posisi diri kita, kita sadar ini. Tapi kita pun juga terus harus berjuang. Terutama di dalam bagaimana build up our relationship with God. Sehingga kita punya iman yang tidak tergoyahkan, yang tidak tergoncangkan. Sehingga ada hikmat dunia, ada hikmat manusia, apalagi hikmat setan. Kita sudah ada tamengnya, saudara. Karena manusia ini gampang sekali terpengaruh. Ya Pak ya? Iya, saudara. Gampang sekali terpengaruh. Apalagi dengar orang, yang orang ini kayaknya bisa dipercaya. Dia percayanya setengah mati, saudara. Dia nggak melihat pada firman Tuhan katakan, jangan percaya dengan satu orang omongan. Kecuali ada 2-3 saksi. Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Paulus juga ngomong seperti itu. Jangan. Jadi, wah ini hikmat. Kita nggak punya hikmat kalau seperti itu. Karena mengikuti seseorang berbicara yang menurut pendapat kita ini benar. Belum tentu. Kalau kita punya hikmat Tuhan, kita akan bisa menyaring ini benar apa tidak. Dan pada waktunya Tuhan akan bukakan kalau ini benar apa tidak. Weh, dahsyat sekali. Saya sudah temukan balik seperti itu, saudara. Kadang-kadang sebagai manusia mudah dan gampang sekali terayu dan terkecoh. Tapi kalau kita ada hikmat dari Tuhan, secepat kita mau terayu, terkecoh, Tuhan langsung ingatkan, saudara. Ini hikmat dari Tuhan. Dan ini yang harus kita punyai bagi setiap kita. Amin. Tapi semuanya ini dimulai dengan yare. Takut akan Tuhan. Karena itu adalah permulaan hikmat. Dan pagi hari ini kita ada orang yang punya yare. Amin. Punya yare. Kalau enggak, kita enggak akan di tempat ini, saudara. Kita bisa datang beribadah karena kita punya yare. Karena kita punya takut akan Tuhan. Dan ini menunjukkan hikmat Tuhan akan mulai ada dan terus akan ada dan terus akan terus semakin luar biasa dalam kita masing-masing, saudara. Ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Nah, berbahagia katanya. Orang yang mendapat kepadanya. Blessed is the man who finds wisdom, the man who gains understanding. Karena orang yang berhikmat pasti punya pengertian, saudara. Nggak aura-auran orangnya. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Jadi orang yang punya hikmat, ya dari Tuhan ya, adalah orang yang punya understanding. Ya. Man who gains understanding. Karena hikmat Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita. Dia nggak akan ngawur. Hikmat Tuhan itu nggak ngawur. Dia berikan pengertian kepada kita. Yang bisa kita tangkap dengan logika kita. Dan keuntungannya, kalau orang yang punya hikmat ini, ya, melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ini bicara tentang harta, saudara. Ya. Orang yang punya hikmat akan dilimpahi dengan Tuhan, dengan berkat di sini. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Bayangkan. Jadi orang yang punya hikmat, dia ini luar biasa. Maka dikatakan blessed, berbahagialah. Kenapa Salomo bisa nulis ini? Karena dia sendiri dapat hikmat dari Tuhan. Saudara masih ingat cerita itu kan? Bahwa Salomo waktu ditanya oleh Tuhan, apa yang aku lakukan untukmu? Karena aku melihat engkau sama seperti ayahmu Daud, punya takut kepada aku. Saudara baca dalam kitab 1 Raja-Raja seperti itu. Tuhan datang kepada Salomo, melihat Salomo punya takut akan Tuhan, punya yare, ayat yang sama. Saudara.
Sehingga Tuhan datang, apa yang kau inginkan supaya aku lakukan kepadamu? Masih ingat cerita itu? Saya sudah pernah sering kali katakan itu. Dengan rendah hati Salomo ngomong, I am only a little child. Saya nggak pernah lupa, saudara. Saya pernah nulis ini. Ya, membuat satu penulisan tentang leadership Salomo. Saya ingat benar itu. I am only a little child. I don't know how I should lead your people. The great attitude. Massive people. Umatmu yang begitu besar, luar biasa. Aku seorang anak kecil. Bagaimana aku bisa memimpin mereka? Padahal Salomo waktu itu umurnya 37 tahun. Bukan anak kecil. Tapi dia ada hadapan Tuhan. Dia merendah. Ini. This attitude. Karena dia punya hubungan, relationship dengan Tuhan baik. Waktu itu lah, waktu masih muda dia. Dengan Tuhan katakan apa? Dia ngomong, aku perlu hikmatmu. Karena engkau cuma minta hikmat, aku berikan kekayaan kepadamu. Sebelum engkau, sesudah engkau, tidak ada orang yang seperti engkau. Yang hikmatnya melebihimu, kekayaannya melebihimu. Bahkan ku berikan keamanan selama hidupmu. Bayangkan, ini. Kalau Yareh takut akan Tuhan itu ada pada kita, maka dia bisa tuliskan ini. Amin. Dia menuliskan ini bukan masa tua. Waktu masa muda masih waktu dia takut-takutnya kepada Tuhan. Saya sudah buat di apa itu renungan. Selalu membuat 3 kitab. Kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, Ecclesiastes, Kidung Agung. Luar biasa sekali. Menulis pada masa mudanya, pada Musa, pada masuk Parubayam, dan pada masa tuanya. Dia tuliskan semua itu. Masa-masa kehidupannya. Ini waktu masih muda. Nah, saudara, dia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Apalagi umur panjang ada di tangan kanannya. Terus, apalagi tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tetes, Yareh, takut akan Tuhan. Hikmatnya dari Tuhan luar biasa. Sementara banyak orang mengejar kekayaan dengan minum suplemen, nggak salah, vitamin A, B, C, D, E sampai Z dan lain sebagainya, nggak salah. Tetapi sebetulnya umur panjang dan segala yang dicari dunia, harta kekayaan, kehormatan. Banyak orang cari kehormatan, saudara. Melakukan ini itu supaya dihormati orang, supaya dihargai orang. Banyak sekali. Aduh, saya selalu tekankan berulang-ulang. Jangan cari yang seperti itu. Jangan cari nama, jangan cari popularitas, jangan supaya dihormati orang. Lakukan saja apa yang menjadi bagian kita kepada Tuhan. Nanti pada waktunya. Nah, ayat ini ada di sini sekarang. Sampai kita punya hikmat dari Tuhan yang akan menuntun kita. Sehingga kita bisa memposisikan diri kita di hadapan Tuhan. Siapa kita? Siapa dia? Waktu kita bisa memposisikan diri. Oh saudara. Kalau anak kita saja bisa memposisikan diri. Tidak kurang ajar kepada kita. Apa sih yang gak kita kasih? Kita semua banyak yang orang tua kan di sini. Coba. Kalau anak kita punya anak-anak. Kita tahu masing-masing karakter mereka. Kalau mereka begitu menyenangkan hati kita aja, kita tahu suka-sukanya dia ini. Ya. Dia pasti akan kasih. Nah, kalau bapak masih agak kurang ya, tapi kalau namanya ibu selalu hatinya kepada anak-anak itu luar biasa. Saya perhatikan istri saya itu luar biasa. Mau berangkat gini yang dibikin sama cucu-cucunya, bukan anaknya lagi, cucu-cucu. Nanti makan apa mereka ya? Padahal ada papanya, ada mamanya. Makan apa nanti mereka? Sudah dibungkusin makanan dan lain sebagainya. Kalau enggak bagi-bagi sudah beli roti dulu. Nah, kayak gitu-gitu, ya kan? Tapi itu natural, ya kan? Nah, Tuhan pun juga sama dengan kita. Kalau engkau saja seorang ibu yang melahirkan bisa melupakan anakmu, tapi aku tidak akan pernah melupakanmu. Itu.
Jadi seorang ibu yang melahirkan, yang menyusui anaknya tidak akan pernah melupakan. Tapi kalau seandainya engkau melupakan, aku tidak akan pernah melupakan. Ada ayatnya. Jadi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Makanya saya katakan, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita, memposisikan diri kita, sehingga hikmat Tuhan ada pada kita. Tapi semuanya dimulai dari takut akan Tuhan. Nah, bicara takut akan Tuhan, menghargai Dia atas segalanya. Takut dalam segala hal, saudara. Karena menghargai Dia sebagai supreme ruler, sebagai the sovereign Lord, Allah yang berdaulat, Allah yang pemegang kekuasaan, Allah sumber segala-galanya. Namun kita ini ada covenant dengan Dia. Selama kita tidak break the covenant, kita tidak melanggar perjanjian dengan Dia, apa perjanjian kita dengan Tuhan kita tepati, Tuhan tidak akan pernah melupakan perjanjiannya. Dia akan tepati tepat persis. Sehingga berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, ya, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas. Ya. Blessed is the man who finds wisdom, the man who gains understanding, for she is more profitable than silver and yield better red than gold. She is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. Long life is in her right hand, and in her left hand are riches and honor. Young people, do you want rich and have honor? Kalau kalian ingin rich man, rich woman, popular, you just make popular here the fear of the Lord. Not popular between your friends. Hey, come on, man. You show in your Facebook, your Instagram. Wow, the Lord first. Amen. Mereka ketawa karena mereka sudah ngerjain itu sampai lupa tidur. Oke. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ini sudah. Her ways are pleasant ways, and all her paths are peace. Jadi orang yang punya yare, orang yang punya hikmat, ini loh. Dan ini adalah janji Tuhan. Lebih baik aku pergi, supaya aku bisa mengirimkan apa yang dijadikan Bapa kepadamu, yaitu roh kebenaran. Spirit of truth, also spirit of wisdom. Yang dia akan menemanimu, menyertaimu, dan tinggal di dalammu sampai kesudahan zaman. Pertanyaannya, kalau kita mendukakan Dia, apakah Dia akan tetap tinggal dalam kita? Nah ini, ya kan? Jadi supaya Dia tetap tinggal menyertai kita, memberikan hikmat kepada kita, memberikan tuntunan, penyuluhan, pengajaran kepada kita, ya kita harus punya tadi itu, link, connect dengan Dia, sehingga karakter Tuhan akan menular kepada kita. Masalah yang lain-lain biar urusan Tuhan. Saya sering katakan ya saudara, yang penting lakukan bagian kita sebagai orang percaya, orang umat yang sudah ditebus dan diselamatkan. Yang lain-lain biarlah bagian Tuhan yang mengenapi. Masalah ketenaran, popularitas jangan dicari-cari. Masalah apa tadi, kekayaan lagi, emas perak, biarlah itu bagian Tuhan yang sudah berjanji untuk memberkati kita, mencukupi kita, sehingga kita tidak terlunta-lunta. Daud katakan, aku tidak pernah melihat sampai 7 turunan orang-orang yang takut akan Tuhan sampai ditinggalkan. 7 turunan aku lihat mereka orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi apa yang kita tabur, apa yang kita tanam, itu akan dinikmati oleh anak cucu kita. Mungkin kita menabur kesengsaraan sekarang. Saya katakan kepada istri saya, pada anak saya, kalian enak. Kita yang babat alas, apa itu? Babat alas itu buka hutan. Ya. Generasi, the first generation to come to Australia, itu little bit hard. But the second generation, ya di sini kan banyak sekali Nathan, Kerry. Mereka sudah enak, apalagi anak mereka tambah enak lagi. Kita yang pertama yang buka jalan, benar nggak?
Ya kan? Tapi kita tetap, karena kita yakin Tuhan yang bawa kita ke negara ini. Karena Tuhan punya rencana supaya kita bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. The nation, come on. Saya kalau udah ngomong ini sudah tergetar hati saya. Karena rencana kita semua pasti ke sini bukan pasti lain, berbeda. Ya, cari kehidupan yang lebih baik, sekolah yang lebih baik dan lain sebagainya. Tapi setelah kita ada dalam Tuhan semakin jauh Tuhan buka wisdomnya, hikmatnya, bahwa rencananya begitu baik untuk kita. Amin. Haleluya, luar biasa gitu. Coba, benar kan? Anak-anak kita sudah nggak ribet cari rumah. Cucu saya sudah nggak ribet, mereka sudah punya rumah semua. Tapi kita yang lain mati-matian dulu, yang buka hutan. Amin. Coba anak-anaknya Davidina, apa bingung cari rumah? Enggak, karena sudah ada. The third generation. But the first generation, yes. Tapi kita ingat Tuhan pasti memperhitungkan kepada anak cucu kita. Amin. Saya rasa Tuhan sangat baik sekali. Dan pagi hari ini kita sudah dengar apa itu hikmat musician dan singer bisa naik ke atas. Yang penting saudara, bagaimanakah kita memposisikan diri. Saya rasa itu sangat-sangat penting sekali. Sebagai orang yang sudah ditebus, dikuduskan dan diselamatkan, kita harus bisa menempatkan diri kita. Karena hidup ini benar-benar cuma sementara, saudara. Alangkah indahnya kalau kita bisa menggunakan waktu-waktu kita untuk kita bisa menghitung hari-hari kita. Berapa lama kita ini, kita nggak ada yang tahu. Tapi semasa kita masih hidup, saudara, marilah jangan sia-siakan kesempatan yang baik ini. Kita terus masuk, punyailah takut akan Tuhan ini. Karena itu akan memberikan hikmat kepada kita. Dan hikmat Tuhan akan mengarahkan kita. Karena hikmat Tuhan beda dengan hikmat dunia. Ada lagu, ajar aku Tuhan untuk menghitung hari-hari yang masih ada. Supaya kita selalu ingat bahwa waktunya nanti kita nggak tahu kapan. Anytime, we don't know. Apa yang terjadi malam ini kita nggak tahu. Apa yang terjadi besok, minggu ini, minggu depan kita nggak tahu, saudara. Tapi selama masih ada waktu, Tuhan berikan aku hikmat untuk bisa menghitung hari-hari itu. Ajar aku Tuhan untuk menghitung hari-hari. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Oh yes Lord. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Lagi-lagi. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Untuk kami bisa menghitung hari-hari kami. We don't know what can be happen. But teach us, Lord. Supaya kami punya wisdom, punya hati bijaksana.
kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi, ajar kami Tuhan, hadapkan hati kita pada Dia. Tuhan, inilah pujian kami pada pagi hari ini. Kami sadari dari dasar hati kami yang paling dalam, biar kami punya hikmat, punya hati bijaksana. Oh, haleluya, haleluya. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja mendengar firman Tuhan. Mari kita terus buka hati kita. Biarlah the wisdom of God itu memenuhi hati kita, bukan the wisdom of the world, bukan the wisdom of human being, and bukan the wisdom of Satan, but the wisdom of God. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita lonely. Allah kita adalah Allah yang kasih adanya. Dia tahu kelemahan kita, Dia tahu ketidakmampuan kita. Oleh sebab itu, saudara, jangan pernah lihat kepada keadaan kita, tapi lihatlah the supreme ruler, the sovereign God, yang sudah mau turun untuk mengorbankan hidupnya bagi kita, demi untuk menyelamatkan kita, menguduskan, menembus dan menyelamatkan kita. Dia harus korbankan hidupnya. Kurang apakah Dia kepada kita, saudara? Oleh sebab itu, janganlah melihat kepada keadaan kita sendiri saat ini. Mungkin kita ada berbagai macam masalah, persoalan, apapun juga. Tapi ingat, hidup di dunia hanya sementara saja. Tapi hal yang sementara ini akan menentukan kita kemudian hari kepada kekekalan yang sesungguhnya. Oleh sebab itulah Dia turun ke dunia menjadi manusia dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Kemudian Dia dengan jelas menyatakan, lebih baik aku pergi
supaya apa yang dijanjikan Bapa itu datang kepadamu, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memberikan hikmat kepada kita, memberikan kekuatan, penghiburan, pengayoman, bahkan tuntunan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah pagi ini kita buka hati kita dan katakan, Tuhan, tadi dikatakan Yakobus, kalau ada yang kurangan hikmat, mintakanlah kepadanya yang memberikan dengan tidak membangkit-bangkit. Katakan, Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh hikmat-Mu, supaya aku bisa berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Lord, I need your wisdom, I need you, I need your wisdom, that your wisdom will lead me to walk in your path, in your way, into your light, in your truth. We humble ourselves before you, Father. Ajar aku, Tuhan. Ajar kami, Tuhan. Dengarlah Tuhan. Inilah permohonan anak-anak-Mu. Ajar kami. Ajar kami, Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan kami, kekeliruan kami, kesombongan kami, ketidakmengertian kami. Oh, haleluya, haleluya, Jesus. Ajar kami, Bapa. Oh, haleluya. Saya percaya hati Tuhan akan ternyuh waktu kita nyanyikan ini dengan dasar hati yang tulus, dengan permohonan bahwa kita tidak mampu, kita perlu hikmat-Nya, kita perlu kebijaksanaannya. Jesus. Haleluya, haleluya. Namamu. Saya undang Selfie untuk bisa datang berdoa. Jesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, sungguh Tuhan, kami perlu Engkau. We need you, oh Lord, we need you, Father, we need you, Holy Spirit, to guide us, to lead us. Oh, walk with us, oh Lord, every day, in every single day of our lives, oh Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang kami butuhkan Tuhan. Pada hari-hari ini Tuhan, untuk kami bisa tetap setia, untuk kami bisa tetap berdiri teguh di dalam Engkau Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, supaya benih firman-Mu Tuhan yang akan tertanam Tuhan, tumbuh bersubur Tuhan, dan akan berbuah-buah Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan yang mendengar pada pagi hari ini Tuhan, sungguh kami menyadari Tuhan bahwa Engkau adalah segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah setiap hari Tuhan kami mencari Engkau Tuhan, karena Engkaulah sumber dari segala hikmat dan pengetahuan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Papi Tuhan, berikan Tuhan beliau Tuhan terus kekuatan, hikmat dan pewahyuan Tuhan, untuk
untuk terus menguatkan kami Tuhan, membangun Tuhan jemaat-Mu Tuhan, membangun setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Kami bisa rasakan Engkau hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau tidak jauh dari kami Tuhan. When we worship you, when we worship you, when we lift up our voice, you are here with us, oh Father. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, glory to you, Lord. Terima kasih Tuhan, Kloster Tuhan. Kami memberi Tuhan, biarlah kami memberi dari hasil kami Tuhan, because we honor you Lord Jesus. As you have blessed us, we want to honor you with the blessings that you've given to us Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Thank you for your love, oh Lord God. Thank you Jesus. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengucap syukur, kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk persembahan saudara. Saudara, selama bulan Juni ini, karena masih banyak yang liburan juga, winter holiday dan sebagainya, dan kita adakan satu kebaktian dulu. Nanti bulan depan baru kita mulai lagi, kita pisah English dan Indonesian. Jadi minggu depan kita masih satu ibadah. Kita start Hapasnen ya. Itu saja. Kita pakai berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Dancing My Soul. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, berikan kemuliaan bagi Dia. He is King of King and Lord of Lord. Yang awal dan yang akhir. Sang pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Yang kami panggil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa dahsyat dan luar biasanya Engkau Tuhan. Terima kasih pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan setiap kami diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan memang memanggil kami supaya kami memperoleh berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu kami tolak segala hal yang bukan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah jadilah seluruh rencanamu kepada setiap umat pilihanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hati, untuk punya yari, sehingga kami ada pada pagi hari ini bisa beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hikmat yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah dengan hikmat-Mu yang terus akan menuntun kami sampai kepada keseluruhan dunia ini. Dan setiap kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat dan saksi bagi yang lain-lain. Terima kasih Bapa. Teruslah berkaryalah dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan, kami percaya yang lemah mendapatkan kekuatan yang baru. Karena lewat firman-Mu kami melihat bahwa Engkau yang ada di dalam kami, yang ada bersama dengan kami, yang menemani kami, itulah yang akan terus menuntun kami dengan hikmat yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya pagi hari ini hikmat-Mu ada dalam setiap kami. Segala hikmat dunia, hikmat manusia, hikmat setan iblis, kami tolak dalam nama Yesus. Thank you Father, thank you Lord Jesus. Dan biarlah setiap anak-anak Tuhan boleh pulang pagi hari ini atau kemana saja mereka pergi di long weekend ini. Tuhan menyertai mereka semua. Kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Allah begitu mengasihimu. Ingat kebaikan-kebaikannya. Jangan lihat kepada diri kita. Lihatlah kepada Dia dan semua rencananya yang begitu dahsyat, saudara. Seperti yang Dia katakan, apabila engkau setia mengikuti apa yang menjadi perintahku, Tuhan katakan, kemana saja engkau pergi, di mana saja engkau berada, ketahuilah aku akan menyertaimu, aku akan bersamamu, dan aku akan melindungimu, dan aku akan memberkatimu, supaya engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami terima firman-Mu Tuhan. Thank you Father. Firman-Mu adalah kuasa-Mu yang menghidupkan kami. Dan dengan hikmat-Mu kami dicelikkan, dibukakan tentang semua rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, mari kita tinggalkan ruangan ini. Bawalah bersamamu. Diberkatilah di dalam setiap rumah tanggamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah pelayananmu. Dan apa yang kau kerjakan berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali bagi kita semua. Terpuji-puji nama Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua.